tahun 2025 dari LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869050053. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek ujian kinerja di UPT SMPN Satap 2 Malimbong Balepe, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dengan materi sakramen perkawinan di kelas 9. Demikian perkenalan saya dan berikut ini video pembelajaran saya. Stand up, please. Sitting. Selamat pagi semua, silakan duduk. Halo, apa kabar hari ini? Aku sehat, aku kuat, luar biasa. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti mata pelajaran pada pagi hari ini? Sudah? Kalau sudah siap, mari kita sedangkan otak kita dulu. Kita berdiri dan kita menyanyi. Silakan berdiri, kita menyanyi. Kita segarkan otak dulu ya. Kita menyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Silakan duduk. Sebelum kita memulai materi kita, saya minta salah satu siswa untuk berdiri memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau memimpin? Silakan maju, kita berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Ibu Roh Kudus. Kembali kami tunduk di hadapan-Mu pada pagi hari ini, mengucap syukur atas segala hikmat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlebih karena Engkau telah menyelamatkan dari perjalanan hingga boleh tiba di sekolah ini dengan selamat. Sekarang tiba saatnya kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran kami, sehingga apa yang hendak kami pelajari, semua itu bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Tuhan Allah kami. Amin. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memulai, silakan duduk. Terima kasih bagi siswa yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua. Ya, terima kasih. Terima kasih karena kita sudah hadir semua. Sekarang Ibu mau memperlihatkan gambar. Ini gambar tentang
kehidupan nyata melalui refleksi pribadi. Sekarang kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini adalah tentang sakramen perkawinan. Pengertian sakramen perkawinan itu adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang dilakukan dalam gereja Katolik sebagai tanda kasih Tuhan yang menyatukan keduanya dalam cinta dan kesetiaan. Jadi perkawinan Katolik itu didasarkan oleh cinta. Jadi perkawinan Katolik itu didasarkan oleh cinta dan kesetiaan. Kalau tidak ada cinta, berarti apa? Perkawinan Katolik itu tidak sah. Kalau tidak ada cinta, berarti ada perceraian. Yang berikut, unsur-unsur sakramen perkawinan. Unsur-unsur sakramen perkawinan ini ada 4 bagian. Yang pertama, cinta kasih yang tulus. Jadi harus tulus mencintai, harus dalam hati, bukan dalam paksaan. Yang kedua, kesetiaan dan pengabdian seumur hidup. Ada namanya perjanjian perkawinan, sehidup semati. Yang ketiga, kesediaan menerima anak sebagai anugerah Tuhan. Bukan berarti kita dikasih anugerah anak oleh Tuhan, tetapi kita apa? Mengadakan aborsi atau menggugurkan, ya. Menggugurkan atau mengaborsi itu adalah hal yang tidak disetujui oleh gereja Katolik. Karena itu adalah dosa yang tidak dosa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Yang berikut, doa dan sakramen sebagai kekuatan hidup berkeluarga. Jadi kalau kita berkeluarga harus ada apa? Pemberkatan dari gereja oleh para imam. Yang berikut, makna dan nilai sakramen perkawinan. Makna dan nilai sakramen perkawinan yang pertama adalah menyatukan dua pribadi menjadi satu dalam cinta. Jadi ingat ya, lagi-lagi sakramen perkawinan itu didasarkan oleh cinta. Cinta antara laki-laki dan perempuan. Yang berikut, menumbuhkan kasih sayang, pengertian dan pengorbanan. Dan yang berikut, menjadi sarana rahmat dan berkat Tuhan. Berikut, memperkokoh keluarga sebagai gereja kecil. Memperkokoh keluarga sebagai gereja kecil yaitu mendidik anak dengan cara agama Katolik, dengan cara Katolik. Mendidik anak dengan cara Katolik itu apa? Anaknya disuruh rajin ke gereja, mengikuti perayaan Ekaristi. Kemudian apa lagi? Mengikuti komunitas dalam gereja. Mengikuti komunitas dalam gereja, contohnya putra-putri altar. Yang berikut, penerapan. Sekarang kita akan memasuki diskusi kelompok. Sebelum kita memasuki diskusi dalam kelompok, saya sudah bagi dalam kelompok ya, dan silakan masuk di dalam kelompoknya. Saya sudah bagi 3 kelompok. Jadi masing-masing masuk di dalam kelompok untuk menjawab atau mengisi LKPD yang Ibu akan bagikan.
dibaptis yang secara resmi dan sah diberkati oleh gereja dan bersatu menyerahkan diri dalam cinta kasih seumur hidup. Jawaban yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. 3 unsur penting dalam sakramen perkawinan sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan atau unitas. Pasangan suami istri dipanggil untuk hidup dalam kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang kedua, kekekalan atau indissolubilitas, yaitu perkawinan yang sah secara sakramental dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Yang ketiga, terbuka terhadap kehidupan atau prokreasi. Pasangan yang menikah secara Katolik diundang untuk terbuka terhadap kelahiran anak dan bersedia menjadi orang tua yang mendidik anak-anak dalam iman. Yang ketiga akan dibacakan oleh Saudari Eja. Makna sakramen perkawinan membantu membangun keluarga harmonis karena 1. Kasih yang setia dan total. Suami istri saling mencintai tanpa syarat seperti Kristus mencintai gereja. 2. Komitmen seumur hidup. Adanya janji untuk bersama dalam suka dan duka, membantu pasangan bertahan dalam tantangan dan menciptakan rasa aman dalam keluarga. 3. Kehadiran Allah dalam keluarga. Karena perkawinan adalah sakramen, Tuhan hadir di tengah keluarga. Sekian yang dapat kami paparkan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan. Kelompok 1 mempersilakan kalian untuk bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Apa itu sakramen perkawinan? Sakramen perkawinan adalah perjanjian suci antara pria dan wanita di hadapan Tuhan untuk hidup bersama seumur hidup. Masih ada yang bertanya? Siapa yang bisa menerima sakramen perkawinan? Yang bisa menerima sakramen perkawinan adalah pria dan wanita yang sudah dibaptis dan siap hidup bersama dalam kasih. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan minta terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok berapa lagi mau maju? Ya. Silakan kelompok 3, silakan maju. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sebagai Katrina Judi, Putrani Arduan, Ronald Kapuangan, Seprianus Sania, Maria Padang, dan Fairuz. Untuk jawaban yang pertama saya berikan kepada Ronald. Pengertian sakramen perkawinan menurut kami adalah sakramen perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang dibaptis yang secara resmi dan sah diberkati oleh gereja dan mereka saling menyerahkan diri dalam cinta kasih suami seumur hidup. Perkawinan ini mencerminkan hubungan antara Kristus dan gerejanya dan menjadi jalan panggilan hidup menuju kekudusan serta sarana untuk membangun keluarga Kristen yang berlandaskan kasih. Untuk jawaban nomor 2 saya berikan kepada Fitrani Arduan. 3 unsur penting dalam sakramen perkawinan.
dipanggil untuk hidup dalam kesatuan yang tidak dipisahkan. Yang kedua, kekekalan atau indisiolabilitas, perkawinan yang sah secara sakramental dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Yang ketiga, terbuka terhadap kehidupan atau prokreasi. Pasangan yang menikah secara Katolik diundang untuk terbuka terhadap kelahiran anak dan menjadi orang tua yang mendidik anak-anaknya dalam iman. Yang jawaban nomor 3 saya akan membacakan sendiri. Makna sakramen perkawinan dapat Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Alfisa. Apa pengertian sakramen perkawinan menurut kamu? Pengertian sakramen menurut kami, sakramen perkawinan menurut kami adalah sakramen perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang dibaptis yang secara resmi dan sah oleh gereja, dan mereka saling menyerahkan diri dalam cinta kasih seumur hidup. Perkawinan ini mencerminkan hubungan antara Kristus dan gerejanya dan menjadi jalan panggilan hidup menuju kekudusan serta sarana untuk membangun keluarga Kristen yang berlandaskan kasih. Jawaban yang kedua akan dibacakan oleh Saudari Patricia Amen. Jawaban yang kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan 3 unsur penting dalam sakramen perkawinan. Berikut unsur penting dalam sakramen perkawinan, yaitu yang pertama, kesatuan. Pasangan suami istri dipanggil untuk hidup dalam kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang kedua, kekekalan. Perkawinan yang sah secara sakramental tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Yang ketiga, terbuka terhadap kehidupan. Pasangan yang menikah secara Katolik diundang untuk terbuka terhadap kelahiran anak dan bersedia menjadi orang tua yang mendidik anak-anak dalam iman. Jawaban yang terakhir akan dibacakan oleh Saudari Angel. bagaimana makna sakramen perkawinan dapat membantu membangun keluarga yang harmonis. Ke-1, kasih yang setia dan total. Suami istri saling mencintai tanpa syarat seperti Kristus mencintai gereja. Ini menjadi dasar saling pengertian dan pengampunan. Kedua, komitmen seumur hidup. Adanya janji untuk bersama dalam suka dan duka, membantu pasangan bertahan dalam tantangan, menciptakan rasa aman dalam keluarga. Ketiga, kehadiran Allah dalam keluarga, karena perkawinan adalah sakramen Tuhan hadir di tengah keluarga. Kehadiran ini memberi kekuatan harmoni dan arah hidup yang benar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Bagaimana suami istri bisa tetap setia satu iman lain? Jawaban yang diberikan oleh kelompok 3 akan saya jawab. Dengan saling percaya. Sekian presentasi dari kami ucapkan banyak limpah terima kasih. Terima kasih atas kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita berikan aplaus. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Ibu akan menyimpulkan dari hasil diskusi kalian.
Jadi, sakramen perkawinan itu bukan hanya ikatan hukum, tetapi persekutuan hidup yang kudus dan tak terceraikan. Melalui unsur kesatuan, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap kehidupan pasangan suami istri, dipanggil untuk membangun keluarga yang kokoh, harmonis, dan menjadi saksi kasih Kristus di dunia. Itu kesimpulan kita bersama, kesimpulan kelompok kita. Yang berikut, materi selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang sakramen tabisan. Jadi pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Siapa yang memimpin kita di dalam doa? Silakan maju memimpin kita dalam doa. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami tunduk di hadirat-Mu mendetes segala kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada siang hari ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam perjalanan sehingga dapat tiba di rumah kami dengan selamat. Inilah menjadi doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan hidup dan berkuasa kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas Patricia yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Pelajaran kita pada hari ini sudah sampai di sini. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing.